Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam acara renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum saudara-saudara memulai aktivitas di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan Engkau dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi yang indah ini, kami bersyukur Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Sebelum memulai aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab Perjanjian Baru. Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai ayat 39. Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai ayat 39 demikian. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikian pembacaan firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca adalah surat kepada orang Ibrani. Yang dimaksudkan oleh penulis ialah orang-orang Ibrani yang sudah percaya, orang-orang Israel yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang Israel yang sudah menjadi Kristen. Apa yang disampaikan oleh penulis surat ini? Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Jadi orang-orang Kristen mula-mula banyak tekanan, banyak penderitaan, banyak penganiayaan yang mereka alami karena iman kepada Tuhan Yesus. Tetapi penulis menguatkan iman mereka. Penulis meneguhkan iman mereka supaya mereka
tetap bertahan, supaya mereka tetap bertekun di dalam iman, sekalipun banyak penderitaan yang mereka alami dalam iman. Bahkan dikatakan bahwa harta mereka dirampas, tetapi mereka tetap bertahan di dalam iman. Karena janji Tuhan, mereka akan memperoleh keselamatan atau hidup yang kekal. Itu lebih utama daripada harta duniawi yang dirampas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat penulis kepada semua orang Ibrani yang sudah menerima terang, yaitu telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk tetap terus bertahan di dalam iman, sekalipun menghadapi berbagai tantangan, sekalipun menghadapi berbagai pergumulan, sekalipun menghadapi berbagai penderitaan, tetap bertahan, tetap bertekun di dalam iman. Karena orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Itu janji Tuhan kepada kita semua. Ketika Yesus datang kembali, orang-orang yang percaya akan bersama-sama dengan Dia. Mereka yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan untuk menerima kehidupan yang kekal. Dan mereka yang masih hidup ketika Tuhan datang kembali, mereka akan diubah dengan tubuh yang kekal, tubuh yang tidak binasa, untuk hidup bersama Tuhan. Itu janji Tuhan kepada semua orang yang percaya. Itu juga yang disampaikan oleh penulis dalam ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu, yaitu keselamatan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Bersyukur kepada orang-orang yang tetap beriman, tetap teguh dalam iman, sekalipun menghadapi berbagai tekanan, karena Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal. Tuhan menjanjikan keselamatan yang sempurna bagi mereka yang tetap bertekun di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada Tuhan, karena Tuhan menyapa kami lewat pembacaan firman-Mu yang kudus. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk tetap senantiasa bertahan dalam iman, tetap senantiasa bertekun dalam iman, sekalipun menghadapi banyak tantangan, sekalipun menghadapi banyak tekanan. Tetapi Tuhan senantiasa menyertai kami seperti janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam aktivitas sepanjang hari ini, agar apa yang kami lakukan membuahkan hasil yang baik. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari area Pohon Kasih, kawasan Megamas, Kota Manado, Sulawesi Utara, saya mengucapkan selamat beraktivitas. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.